Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Ini adalah video ketiga dari seri pembelajaran framework Laravel. Pada video sebelumnya kita telah berhasil menginstal Laravel. Dari hasil instalasi tersebut, kita mendapatkan project Laravel dengan struktur folder seperti ini. Nah, sebelum memulai develop aplikasi, saya ingin menjelaskan terlebih dahulu tentang console command. Apa itu console command? Console command adalah perintah yang berbasis command line atau CLI dengan menggunakan PHP, kemudian diikuti dengan artisan. Artisan ini adalah file ini adalah file yang disertakan oleh Laravel untuk menjalankan perintah console. Kemudian diikuti perintah-perintah bawaan Laravel. Nah, kalau kita ketik PHP artisan saja, nanti akan muncul perintah-perintah yang disupport oleh Laravel bawaannya apa saja ya. Kemudian ada penjelasannya seperti ini. Nah, console command ini akan membantu kita memudahkan dalam mendevelop aplikasi nanti. Fungsinya itu seperti kayak kita membuat dengan perintah ini kita bisa membuat model baru, kemudian bisa membuat controller baru atau middleware baru, kemudian migration baru, banyak lagi. Atau kita bisa menjalankan server standalone server bawaan Laravel dengan menggunakan perintah ini. Oke, ini adalah salah satu contoh bagaimana kita memanfaatkan console command ini bawaan Laravel untuk membuat controller. Misalkan kita mau membuat controller, kita hanya cukup mengetikkan PHP artisan kemudian diikuti nama controllernya. Misalkan kita akan membuat transaction controller, transactions controller gini. Dan jangan pakai S ya, ini aja transaction controller. Oke, nah, kelewatan, ini harus pakai Mac, kemudian controller, kemudian transaction controller. Nah, dia akan otomatis membuat file baru di dalam di dalam folder controller sini. Dan kalau kita membuat models, kita hanya tinggal mengganti yang bagian ini, model, kemudian nama modelnya apa. Misalkan kita mau membuat model transaction. Nah, transaction, nah ini ada transaksinya. Kalau kita mau buat migration untuk menciptakan tabel ya, jadi migration file migrasi ini akan dipakai untuk membuat sebuah tabel menggunakan perintah PHP ini, migration ini, file migration ini. Jadi nanti kita mendefinisikan tabel-tabel, kolom-kolomnya itu di dalam sini. Kalau kita mau buat itu, kita hanya tinggal mengetikkan di sini migration. Ya nggak ada ya, harus dinamai migration, kemudian create misalkan kita pakai nama transaction tadi, table gini. Nah, di sini muncul create transaction table. Atau kita juga bisa langsung mengkombinasikan. Jadi kan sebenarnya ini tabel, kemudian model ini nanti akan dijadikan sebagai objek dari tabel tersebut. Jadi nanti tabel kemudian dikoneksikan pakai
koneksi PHP-nya ya, atau kayak PDO atau MySQLi dari bawaan Laravel itu, kemudian akan dikonversi ke dalam bentuk objek. Nah, objeknya itu kita pakai model ini sebagai representasi objek dari database kita, dari tabel di database kita. Jadi kita bisa langsung membuat model, kemudian misalkan di sini kategori, kemudian min m. Nah, ini ketika kita menambahkan keyword min m, dia akan otomatis membuat model kategori ini beserta dengan migrasinya. Jadi nanti tabelnya akan menyesuaikan ini kategori, dan di sini jadi kategori gini. Kemudian untuk menjalankan aplikasi kita juga tinggal mengetikkan artisan serve. Nah, ini untuk menjalankan standalone server bawaan dari Laravel. Jadi ketika kita buka di sini localhost 8000 sesuai dengan portnya ini ya, port 8000 ini. Nah, ini aplikasi kita sudah berjalan. Terus nah, selain perintah-perintah ini, kita juga bisa menambahkan perintah kita sendiri. Kalau kita mau membuat sebuah komen sendiri custom ya, tinggal make console, kemudian namanya apa. Misalkan saya ingin menampilkan perhitungan sesuatu terus ditampilkan ke dalam konsol, misalkan sum number gini misalkan. Oh, komen ya, salah, ini harusnya komen bukan konsol. Komen sum number. Nah, di sini nanti akan muncul ini sum number ini sebagai kelas dari konsol ini, perintah ini. Kemudian ini tinggal mengubah, ini nanti yang akan dijadikan apa, perintahnya, perintah komennya, misalkan sum number gini. Kemudian ini memberikan perhitungan penjumlahan misalkan di sini kita buat sebuah penjumlahan gini ya, misalkan number sama dengan 10 ditambah 5 gini aja sederhananya. Kemudian untuk sebagai outputnya kita hanya cukup menambahkan this info. Ini akan menjadi semacam output dari konsol itu, jadi kita outputkan hasilnya number. Nah, ini jadi nanti saat kita memasukkan komen ini, kita akan mendapat nilai dari penjumlahan 10 tambah 5 ini. Jadi setelah kita buat ini, ketika kita menambahkan di sini app gini, kemudian sum number, nah dia akan memunculkan hasilnya ini tadi 15. Oke, itu adalah komen konsol yang ada di dalam Laravel yang akan memudahkan kita dalam mendevelop aplikasi. Jadi dalam tutorial ini, konsol komen ini akan seringkali dipakai untuk membantu kita dalam mendevelop aplikasi, seperti kita membuat kelas untuk controllers, untuk models, untuk middleware ini nanti, dan lain sebagainya. Oke, itu tadi konsol komen. Kemudian untuk tutorial selanjutnya akan dijelaskan di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.